karena ditemui ular, bahkan diajak untuk berhubungan badan. Sering. Itu Anda atau anak buah Anda? Ya itu cenguk-cenguk saya. Cenguk-cenguk Anda? Iya. Berapa jumlahnya? Banyak. Banyak, tapi yang sering masuk siapa? Ya. Itu dari keilmuannya itu yang menyebabkan mengundang. Kesedot berarti? Iya. Dia itu sukanya juga mengundang makhluk-makhluk itu. Itu kan ceritanya, menurut ceritanya orang ini kan terkejebak, Mbak. Kejebak untuk melakukan ritual, dia nggak tahu. Nah ini orangnya mau bertobat. Bukan dulu di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada para netizen yang sudah like, komen, dan subscribe channel. Seperti biasa, kami di sini akan mengadakan konten, namun dalam kesempatan kali ini kami mengambil tema yang lain, yaitu berhubung kami tim mendapatkan amanah dari klien kami untuk membersihkan energi negatif dari saudara kami, yang mana keluarnya beliau sering mendapatkan gangguan gaib, yaitu sering bermimpi didatangi salah satu makhluk yang terjadi berulang-ulang. Betulnya saudara kami ini sudah pernah mendapatkan pengobatan, tapi akhir-akhir ini ternyata kembali mendapatkan teror, yaitu sering masuk di dalam mimpi dan diajak untuk melakukan hubungan badan. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini tim bisa memberikan sedikit pertolongan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kami ini terbebas dari gangguan-gangguan gaib. Di samping itu kami bersama tim yang dalam kesempatan kali ini kami ditemani oleh saudara kami, Bapak Dodo. Assalamualaikum. Selaku mediator. Di samping itu juga kami juga diberi amanah, yaitu untuk membersihkan benda-benda pusaka. Di sini ada akik seperti merah delima, kemudian ada fosil tulang manusia, cincin, ada juga. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah sisa-sisa dari benda pusaka yang mana pemegangnya sudah meninggal dunia, namun dari keluarganya mohon untuk dibersihkan. Toh seandainya ada perjanjian-perjanjian gaib yang masih terikat, mudah-mudahan nanti bisa dibersihkan dan diputus perjanjiannya, sehingga
Beliau almarhum yang sudah meninggal dibebaskan dari berbagai macam bentuk ikatan-ikatan dengan bangsa gaib. Langsung saja para pemirsa, sebelumnya kami akan protek dulu untuk membentengi. Semoga dalam proses mediumisasi kali ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, Bapak Dodo? Siap. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang saya bentengi tempat kami. Radius 100 meter dengan bola pelindung, bola cahaya, dengan izin guru kami Sang Yang Cahaya Nirwana. Jika ada pasukan iblis, pasukan dajjal, jin fasik, setan, siluman, taruh, roh dukun jahat yang mencoba-coba untuk mengganggu, menembus, menguping, menyerang, secara otomatis terpental. Serangannya berbalik beribu-ribu kali lipat. Allah. Mohon dibuatkan bola pelindung yang tidak bisa tembus dengan izin guru kami Sang Yang Cahaya. Seluruh energi gaib yang ada dalam lingkaran pelindung semuanya dipaksa keluar. Allah. Sampai konten ini selesai. Ya Allah, kembali dibentengi jasad mediator dengan benteng cahaya yang tidak bisa ditembus oleh pasukan iblis, pasukan dajjal, jin fasik, setan, siluman, roh dukun jahat yang mencoba-coba mengganggu, menyusup, mendompleng, semuanya secara otomatis terpental dan Sang Yang Cahaya Nirwana. Allah. Hanya pinjam jasadnya, tidak bisa menguasai hati dan pikirannya. Tidak berefek buruk kepada seluruh anggota keluarga berserta seluruh tim pada bukan putra pengaman. Jangan kami Sang Yang Cahaya Nirwana. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang Cahaya, mohon ditarik gaib terkuat yang ada dalam foto, tertarik tangan saya. Allah. Pendompleng masuk langsung masuk. Yang asli selain yang asli, bab yang menyusup mendompleng semuanya langsung. Sinkron dengan jasad mediator, energinya menyesuaikan. Pita suaranya tersambung. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Siapa ini? Iblis. Iblis. Iya. Benar yang ada di dalam tubuh ini? Iya. Iblis berwujud apa ini? Tanduk 9. Tanduk 9? Iya. Mohon maaf ya, untuk sementara kami akan berdialog dengan Anda. Iya. Boleh tahu namanya siapa? Yang menghalangi hancur Allah. Kirasat. Nama saya Kirasat. Kirasat? Iya. Kalau boleh tahu dari mana? Dari tubuh orang itu. Dari keilmuan, dari leluhur, apa dari apa? Dari lakunya dia. Lelakunya? Iya. Anda berasal dari mana dulu? Iya. Saya dari gunung sana.
Yang ada di bayangan saya ini. Iya. Kayangan. Kayangan di gunung. Nah, ya, Dekat situ. Mohon maaf, Mbah Iblis, Mbah Kirat. Iya. Anda benar yang terkuat di dalam tubuh ini? Iya. Anda ditugaskan oleh siapa ini? Wong saya raja kok ditugas. Rajanya berarti? Dari kayangan? Kayangan ingin ditambah? Wonogiri? Kayangan kan tempatnya orang-orang baik. Kamu itu kayangan gunung jari. Mohon maaf, Blis. Hah? Kayangan gontok mayit. Disesuaikan aja, Mbah. Dialog sebentar. Nyaman dulu, nyaman. Hanya berdialog sebentar. Guru Sang Hyang Nusayang Allah. Santai, bisa santai. Sallallahu. Berarti betul ada rajanya. Dan saya mau tanya, saudara saya ini kan sering bermimpi karena ditemui ular, bahkan diajak untuk berhubungan badan. Sering. Itu Anda atau anak buah Anda? Ya itu cenguk-cenguk saya. Cenguk-cenguk Anda? Iya. Berapa jumlahnya? Banyak. Tapi yang sering masuk siapa? Ya. Itu dari keilmuannya itu yang menyebabkan mengundang. Kesedot berarti? Iya. Dia itu sukanya juga mengundang makhluk-makhluk itu. Itu kan ceritanya, menurut ceritanya orang ini kan terkejebak, Mbak. Kejebak untuk melakukan ritual, dia nggak tahu. Nah ini orangnya mau bertobat. Bukan dulu disuruh mandi di sungai itu. Ya nggak tahu. Dan namanya iblis. Kamu itu kalau pertanyaan itu yang bodoh itu aku apa kamu sebetulnya? Ya aku, saya ini nggak dengar apa-apa. Saya ini nggak tahu apa-apa. Saya itu ini orang sudah bodoh. melakukan 3 kali ritual itu. 2 kali? Apa 3 kali? 3 kali itu. Ya mungkin sekali itu, Mbah. Katanya yo dijebak, disuruh majikannya gitu kok. Majikan apa? Dia sendiri yang mau. Nah, itu kan katanya orangnya mau bertobat kok. Itu kan sekarang setelah merasakan akibatnya tobat. Kalau dia bisa jadi kaya nggak mungkin. Yang masuk, yang wujud blorong itu siapa? Anak buah Anda? Siluman. Siluman blorong? Siluman keilmuan pusaka itu nanti kan jadinya siluman semua. Nah, katanya dijanjikan pesugihan, janjian iya. harta benda kok. Makanya jangan suka seperti itu. Yang setiap malam akhir-akhir ini sering inguk-inguk ini siapa itu? Anak buahmu apa kamu sendiri? Saya nggak mau ikut-ikutan hal sepele seperti itu. Itu anak buahmu berarti? Iya. Kenal enggak dengan Warok Ireng? Ada anak buah, ada yang nama Warok Ireng? Itu penghuni telaga. Penghuni telaga? Iya. Wujudnya apa itu aslinya? Iya. Terus buah naga itu. Naga? Iya. Separuh manusia, separuh ular. Itu bisa berubah, wajahnya cantik itu. Iya, nyata kok. Terus ini gimana ini? Loh, kok malah kamu yang tanya loh, yang punya kepentingan itu kamu loh. Ini akhir zaman loh, Blis. Mbah Kirat. Akhir zaman kan bagi kamu. Iya, Blis kena di muslim ke orang ini.
Saiki kowe ra tok ganggu bocah iki neh wong isar tobat. Lah dengan landasan apa? Kudu lunga kowe wis padha murah-murah wong melanggar peraturan undang-undang syariat. Wong iblis kok ndemeni wong kaya. Itu kan siluman. Ayo siluman wis tak masuk. Kamu gak bisa membedakan antara siluman dengan iblis. Ya, siluman kalau sudah naik tingkatan jadi iblis. Yang naikkan tingkat siapa? Siluman ya siluman. Sekarang kamu sudah makan, anak buahmu sudah makan roh sukmanya berapa ya? Ya jelas. Piro? Dari makan 4. Balik ke. Bener gelem balik ke anu musnah. Balik ke yang bocah iki. Kalau berbohong meledak loh. Ya Allah, jangan masih berbohong, berpura-pura mengembalikan roh sepaknya. Masuk mati terpotong-potong. Allah. Kok balik kabeh urung? Udah. Sukmane? Jin koren sing ditawan piro? Ada 3. 3. Ya. Kok penjara nek endi? Ya. Kamu dikasih tahu aja bingung nanti malah. Balik ge, serarte kok nang endi? Ya. Balik ge. Balik ge. Jadi tawan. Wes. Wes saiki tak terke mulih. Apa-apa sing kanu segawanen, bocah iki aja digawa. Wong isar tobat. Guru-gurune cah iki kuwi hakmu. Sakaremu. Kabeh kelumpukke. Anak buahmu dijak sisan. Tarik kabeh. Tarik semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Saya tak teko. Kowe mangan rusuk manis sedulur-sedulur ora? Sedulur-sedulur Jelas. balik kabeh. Ben dadi sampurna kodrate. Piro sing kok panisan? Sedulur cah iki lho. Ya sudah aja 3 toh itu. Balik kabeh. Balik ge, kok balik ge? Sing gone lek Pak Dene, Mbok Dene enak ora? Pak Mboke suruh pangan. Kabeh aja di nek sing majikan-majikanmu kono karmu dhewe kuwi nek tidakmu wis monggo. Sing dilomprongke cah iki. Wes? Saiki dijak kabeh anak buahmu. Ganti bangsa jin yang di sini. Masuk Allah. Siapa iki yang masuk? Assalamualaikum. Kula nuwun. Iya, ada apa? Ini jin dari mana? Dari batu itu loh. Dari batu ini. Ya. Batu ake ini. Iya. Ini dari mana, Mbah? Dikasih orang itu. Orang dari Jawa Barat sana? Iya, jauh itu. Dari daerah Sumedang itu. Sumedang karo Banten, itu.
Saya nggak pernah ngukur. Ini yang benar yang di AG ini? Iya. Anda namanya siapa, umurnya berapa? Saya nggak dikasih nama. Umur berapa? Dari mana? Umur saya sudah 40.000 tahun. 40.000 tahun di alam Anda? Iya. Jin tua berarti. Mau masuk Islam enggak? Islam itu apa? Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang paling sempurna, yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat bangsa jin dan manusia. Ya Allah, aku mohon diperlihatkan Islam. Islam menunggu. Enak ya. Ya, mungkin Anda pengen tahu saudara-saudara Anda yang sudah Muslim. Ya Allah, aku mohon bukakan hijab, saya bisa melihat bangsa jin yang sudah Muslim, yang sudah menjadi berikut beliau guru kami sang yang percaya. Wih, kanca-kancamu Jadi baik-baik semua ya. ya. Tadi namanya siapa, Mbah? Udah punya nama belum? Oh, enggak dikasih nama kok. Ditanya lagi. Wis tak tekot. Tak kita jenenge piye? Tak saya kasih nama. Silakan, yang penting pantas. Ya. Tak jenenge Ahmad Widodo. Oke? Itu kan yang jasad ini. Enggak apa-apa. Jangan suka main-main dengan nama Enggak, jenenge orang kamu. Ahmad ki terpuji, Widodo ki selamat ya, Mbah. Selamat Widodo. Kalau Elok bisa ini. nama ya jangan ya. Oh, Yang iya. dipakai manusia, kasihan. Ahmad Jamroni wes rasa ngarek wong-wong. Ya, Oke? nggak apa-apa. Ya. Itu nama Mbah Ahmad kamu. Jamroni. Sekarang berjuang ya, Mbah. Ya. Untuk mengawali perjuangan Anda. Ini batu-batu yang ada di sini ada makhluknya ndak ini. Dia enek fosil tulang menungso. Ali-ali enek untuk apa ini? Untuk fosil inilah ya ditarik, Mbah. Ditarik dikelompok kene engko dadi muslim ke. Ganjaramu gen tikel matekuk. Enak iblisnya ora, Mbah? Ada iblisnya ndak ini? Enggak. Tidak ada. Terus perjanjiannya diputus. Ini kan yang anu kan sudah meninggal. Sallallahu. Dimuslimkan sisan yang nggak mau muslim ya terpaksa dimusnahkan saja, diikat di bumi 10 sampai yaumil kiamah. Sudah, Mbah? Nah. Mohon maaf tanya tadi, perjanjian yang ada di foto ini tadi sudah dicek belum, diputus belum, mati lupa tadi. Ya belum. Diputus sisan. Ikatan-ikatan dengan gurunya, dengan iblis, dengan keilmuan, dengan kodam-kodam leluhur, diputus semuanya. Semuanya sisa saya. Sallallahu. Dicek lagi, Mbah, masih ada ndak? Itu di rumahnya masih ada itu. Di dalamnya yang bersembunyi Enggak, masih ada di itu. rumahnya. Ya sebuah kain tuh. Kain. Ya. Kain
yang kecil itu. Kain apa, Mbah? Ya, tulis kain putih. Ini perjanjian ya? Kalau leluhur biyen pokok sopo iki? Ya itu dikasih amalan itu, ditaruh di rumah itu. Wong ora cerita. Dicek nambah. Ada sisa kuwi bisa dihancurkan ndak itu? Iya, Kodamnya. bisa. Tak bantu ya, Mbah. Allah, dengan izin pemesangan. Malaikat yang datang. Tasbih asma. Transfer energi pada saudara saya, Mbah Ahmad. Menghancurkan perjanjian yang ada di tertulis dimanapun yang ada di rumah, di jasad, di lingkungannya, di keluarganya, semuanya terputus. Transfer energi bertriliun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Menurut ceritanya orang ini dulu kan dikasih amalan meminum air degan. Iya. Ritual itu loh. Darah ayam juga diminum itu. Nah, kan nggak tahu Mbah dijebak. Iya. Sudah bersih toh. Udah. Dibentengi. Tolong dibentengi jasad ini. Dibentengi biar yang sering muncul di mimpinya itu dia kembali ya. Sudah dihancurkan tadi ya. Sudah. Benteng sudah. Dibentengi jasad yang ada dalam foto ini. Jangan coba-coba masuk lewat pikiran, lewat hatinya, lewat perasaan, semuanya terpental dan izin kami sang. Udah ya Mbah? Iya. Terima kasih. Hati-hati dengan anaknya itu. Anaknya? Iya. Tuh, nah, anaknya kan ikut itu Mbah. Itu ada kodam leluhurnya itu. Ikut pencak silat itu loh. Iya. Hati-hati. Ya piye iki? Saranin jenengan. Ya bawa sini tuh anaknya. Ditarik nggak bisa Mbah? Yang masih dijalani kok. Iya. Yes. Nggak apa-apa, yang penting bapaknya sudah bersih. Iya. Istrinya sudah toh tadi. Keluarganya sudah toh. Yang Semuanya. paling berat. Hah? Nanti anaknya itu. Ya anaknya itu paling enggak nih. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting ini sudah terbentengi, sudah dibersihkan Iya, toh. udah. Masalah anaknya nanti ya biar didakwai oleh bapaknya sendiri. Iya. Matur nuwun Mbah, nih mau bergabung di mana? Oh ikut Ya terserah kamu. majelis ini, Terserah majelis Miftahul Jannah. Iya. Ditaruh di mana aja, Izin- yang penting sudah muslim aja, Izin dulu enak. sama Ustadz Yusuf. Iya. Iya. Sampun. Udah. Keluar dengan halus ya, Mbah Ahmad. Keluar dengan halus dengan Mbah tidak Mbah 900 semuanya keluar dengan izin guru kami sang yang Allah. Demikian tadi pemirsa konten kami kali ini, yaitu pembersihan energi negatif saudara kami dengan media foto. Mudah-mudahan saudara kami ini sudah dengan izin Allah bisa dibebaskan dari gangguan-gangguan gaib yang sering datang di dalam mimpinya.
Mudah-mudahan mulai saat ini beliau sudah bersih, terbebas dari energi buruk dari keilmuan maupun dari manapun juga. Dilanjut tadi juga pembersihan benda-benda pusaka, ini juga dari klan kami, benda-benda pusaka berwujud batu akik, fosil tulang yang ternyata banyak jin-jin fasik. Karena benda-benda seperti ini jika kita tidak hati-hati justru akan berefek buruk kepada pemiliknya. Demikian tadi pemirsa konten kami kali ini. Kami berpesan pada para pemirsa dimanapun Anda berada bahwa ini hanya bersifat untuk menambah wawasan, jangan dijadikan sandaran kebenaran, ambil saja hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah untuk jadikan pelajaran kita, agar kita lebih berhati-hati dalam hal apapun yang bisa merusak keimanan kita karena bisikan-bisikan iblis, jin fasik, setan, siluman, dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih para pemirsa. Kami ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis ya?